this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Amsal ke-21 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tidak terhingga. Bapak Ibu yang terkasih, tokoh kedua yang ditonjolkan dalam kitab Amsal adalah si pencemooh, yang di dalam Alkitab edisi kuno disebut pengolok-olok. Watak daripada si pencemooh lebih dominan kepada bahwa menganggap hidup ini hanya main-main. Jadi bisa dikatakan sikap daripada si pencemooh ini adalah bertipe sinis atau sinisme. Karena tipe pencemooh merendahkan kebaikan dan memakai sarkasme untuk mempertanyakan ketulusan manusia. Pencemooh menyindir orang yang berbuat baik. Di dalam Amsal 14 ayat yang ke-9 ada satu ayat yang mencolok. Dituliskan, orang bodoh mencemoohkan kurban tebusan. Jadi si pencemooh ini melihat segala sesuatunya dalam kacamatanya sendiri, dunianya sendiri, tanpa mau menyelidiki kebenarannya dan mendengar lebih dahulu. Di dalam kitab Amsal, kata pencemooh ini menjadi perdebatan panjang di antara para cendekiawan. Tapi gambaran dari si pencemooh ini berisi tentang bagaimana manusia itu menyangkali keseriusan tentang dosa, menganggap dosa itu remeh dan mereka tidak serius untuk mencari kebenaran. Mereka hanya berjalan dalam kesalahan, hidup dengan berperilaku perkataan yang berisi tentang penghujatan dan penghukuman, dan terlalu meremehkan yang namanya perlunya pendamaian dan pengampunan. Mereka tidak berpikir lebih jauh. Mereka tidak pernah menyadari bahwa ada Allah, sang kebenaran itu sendiri, bahwa Allah yang menciptakan dunia ini beserta isinya menurut kedaulatannya. Si pencemooh juga tidak pernah berpikir bahwa dia hidup di tengah-tengah dosa dan hidup di dalam dosa. Salah satu ranah yang menyakitkan yang dicemooh orang bodoh di dalam kitab Amsal adalah rumah tangga. Kitab Amsal berisi banyak nasihat orang tua, seperti yang tertulis di dalam Amsal yang pertama ayat yang ke-8. Dikatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Si pencemooh adalah orang yang sinis. Apakah orang yang sinis akan mendengarkan nasihat orang tua dengan sopan? Akan tetapi di Amsal 13 ayat yang pertama dikatakan, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Jadi bisa dikatakan bahwa si pencemooh adalah orang yang sinis, yang tidak akan mendengarkan nasihat, baik itu dari orang tua, baik itu dari sekitar atau siapapun. Bahkan nasihat untuk berperilaku dan berbudi baik pun tetap tidak akan didengarkan. Pelecehan terhadap didikan orang tua amat sangat bertentangan dengan perintah Allah yang kelima, yaitu untuk menghormati orang tua. Si pencemooh tidak hanya bertindak serupa di dalam hubungan yang lain, tapi si pencemooh melangkah jauh lebih luas. Di dalam Amsal 15 ayat yang ke-12 dikatakan si pencemooh tidak suka ditegur orang. Jadi tipe si pencemooh adalah orang yang tidak pernah mencari nasihat. Bahkan apabila diberikan nasihat, maka nasihat itu akan ditolak. Maka dari itu, dalam kitab Amsal 9 ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Sebaliknya, seorang bijak akan mendengarkan nasihat. Itu yang ditulis di dalam Amsal 12 ayat yang ke-15. Si pencemooh tidak pernah serius dalam hidupnya.
bahkan firman Tuhan yang memberikan jaminan akan pengampunan dosa. Jadi apabila kita melihat bahwa sikap hati dari si pencemooh ini yang digambarkan oleh kitab Amsal, maka kita akan mempunyai satu kesimpulan seperti yang Tuhan tetapkan dalam Amsal 3 ayat ke-34, yaitu apabila Tuhan menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Karena bagaimana mungkin Tuhan serius menanggapi mereka yang tidak menanggapi Tuhan dengan serius. Tuhan Yesus memberkati.